Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita ketemu lagi di channel Hanan Shihab GRS Kriya Rukyah Surabaya. Ini kita masuk ke video kelima, pembahasan tentang misteri ruh, nafas, dan jasad. Ruh, nafas, dan jasad. Dan di video sebelumnya kita sudah sedikit membahas tentang bagaimana nafas itu bisa merusak, menyakiti, atau sebaliknya memperbaiki sebagaimana jasad. Dan nafas juga bisa punya kekuatan, ya, dan masing-masing orang kemampuannya, kekuatannya juga berbeda-beda. Sama dengan jasad, ya, kekuatannya juga berbeda-beda. Adapun jasad ini mengambil kekuatan dari makanan dan minuman, ya. Jadi adapun jasad ini mengambil kekuatan dari makanan dan minuman, dan ada latihan-latihan fisik juga, ya, termasuk latihan berlari, berenang, mungkin ya dikombinasi dengan main bola, main basket, ya, atau mungkin fitness gitu. Sedangkan nafas itu ada dua, ya, nafas yang baik dan nafas yang buruk. Dan nafas yang baik itu mengambil kekuatan dari ketakwaan, ya, dari ketakwaan. Sedangkan nafas yang buruk, yang jelek, itu mengambil kekuatan dari kedurhakaan. Sebagaimana ayatnya, wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nafas yang jelek, yang kekuatannya bisa berlipat ganda, bisa punya daya rusak yang luar biasa dengan melakukan banyak dosa, ya, baik dosa yang sifatnya lahiriah maupun batiniah. Nafas yang jahat ini juga punya kaitan dengan matanya yang juga jahat, ya. Sebagaimana sebuah doa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Shahihnya, yaitu kisah tentang malaikat Jibril yang meruqyah Nabi Muhammad. Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dzik min syarri kulli nafsin au ainin hasid Allahu yasfik bismillahi arkik. Ini sudah dibahas di video sebelumnya. Lebih jelasnya bisa dilihat di video tersebut. Bahkan nafas yang bisa merusak atau sebaliknya bisa
mengobati ini merusaknya tanpa menyentuh, ya, tanpa harus ada kontak fisik, bahkan bisa dari jarak jauh, ya. Maka banyak juga yang tidak percaya, ya, banyak yang tidak percaya, sehingga Nabi pun sampai bersabda al-ainu hakun, walau kana sayun sabaqal qadar la sabaqat hul ain. Ya. Jadi yang namanya ain atau mata yang jahat atau jiwa yang jahat, karena penyakit ain ini bisa disebabkan oleh orang buta. Jadi tidak harus melulu pandangan dengan penuh kedengkian, dengan penuh kemarahan, dendam, itu enggak. Orang buta pun hanya batin. Jadi dengan batinnya itu bisa melukai orang lain, ya, tanpa harus menyentuh. Rasulullah sampai mengatakan al-ainu hakun. Jadi penyakit yang disebabkan oleh jiwa orang lain yang jahat, mata orang lain yang jahat itu nyata. Hakun itu nyata adanya. Bener tur temen. Lalu beliau juga mensabdakan seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului qadar, walau kana sayun sabaqal qadar la sabaqat hul ain. Niscaya yang mendahului qadar tersebut adalah ain, ya. Ain atau mata atau jiwa yang jahat. Ya. Termasuk ada kedengkian di dalamnya. Ini kalau di surat Al-Falaq, ini ayat yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, ain atau mata yang jahat atau jiwa yang jahat itu masuk di kategori itu, wa min syarri hasidin idza hasad, dari jeleknya orang yang dengki pada saat dia dengki, pada saat dia iri. Ya. Kemudian ain atau jiwa yang jahat atau mata yang jahat ini bisa dari manusia, bisa dari bangsa jin. Nah, jadi di kitab ini, kitab Tibun Nabawi, atau lebih tepatnya kitab Zadul Ma'ad, yang mana di dalam kitab Zadul Ma'ad itu ada pembahasan tentang Tibun Nabawi. Ini adalah karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Di sini disebutkan wal ainu ainani. Jadi ain, mata jahat atau jiwa jahat, ini ada dua jenis. Ainun insiyatun, jadi ain atau sawan yang berasal dari manusia. Yang kedua, wa ainun jinniyatun, dan ain atau sawan yang berasal dari bangsa jin. Ya, yang berasal dari bangsa jin. Nah, ini waqad soha an Ummi Salamah, ini Ummi Salamah istrinya Nabi, ya. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam ro'a fi baitiha jariyatan fi wajhiha sa'latun. Jadi Rasulullah saat berkunjung ke rumah istrinya, yaitu Ummu Salamah, di situ beliau melihat seorang
wanita, wanita muda ya. Atau jariyah ini bisa bermakna budak ya. Yang mana di wajahnya itu ada bintik-bintik merah, bintik-bintik merah. Nah, bintik-bintik merah ini adalah indikasi, salah satu indikasi dari penyakit ain itu, yaitu ain yang dari bangsa jin. Ya, ain dari bangsa jin. Terus Rasulullah bersabda, istarku laha fa inna biha natroh. Jadi coba itu kamu ruqyah itu yang wajahnya ada bintik-bintik merah itu. Karena dia tertimpa pandangan yang jahat atau mata yang jahat. Nah ini penyakit ain dari bangsa jin itu biasanya ada bintik-bintik merah, entah di wajah atau di anggota tubuh yang lain. Ya, nah ini juga tergantung dari kulitnya. Kalau kulitnya putih, ya, bintiknya merah. Kalau kulitnya hitam, mungkin bintiknya juga hitam, ya, hitam, lebih hitam dari kulitnya itu. Ya, pokoknya beda lah, ya, beda. Jadi jin pun itu juga ada ruhnya, ada nafasnya, tapi tidak ada jasadnya, gitu kan. Kalau manusia itu lengkap, ada ruh, ada nafas, ada jasad. Nah, bangsa jin yang nafasnya buruk, yang jelek, termasuk dalam kategori wakot khobaman dasaha itu juga banyak. Bahkan mungkin lebih banyak daripada yang kot aflahaman zakaha, yang mensucikan nafasnya. Nah itu berpotensi menyakiti manusia. Kalau ain itu berasal dari bangsa jin, ada bintik-bintik merah ya. Nah kalau dari bangsa manusia ya, biasanya tidak ada bintik merah tersebut. Kemudian ini juga ada riwayat dari Jabir ya bin Abdillah, innal ain latut hilur rajula al qabro wal jamala al kidro. Jadi ain ini ya di mana kondisi nafas kita itu sedang sakit, gitu loh. Jadi orang yang tertimpa ain itu adalah orang yang kondisi nafasnya sakit karena atau disebabkan nafas lain yang jahat. Ya, disebabkan oleh nafas lain yang jahat, yang mana ini butuh pertolongan, ya, butuh pertolongan. Kalau tidak, ya bisa mati betul, gitu loh. Jadi sebagaimana jasad itu kan ada kondisi sehat, ada kondisi sakit, ada kondisi mati. Ya. Kalau sehat ini berarti hidup ya, dan bisa beraktivitas sebagaimana biasanya orang sehat. Kalau sakit ini hidup, cuma tidak bisa beraktivitas seperti orang sehat. Kalau mati ya sudah mati, tidak bisa apa-apa. Nafas juga sama. Ya. Nafas juga sama. Jadi ada kondisi sehat, ada kondisi sakit,
ada kondisi mati. Ya. Kalau sakit ya kena penyakit ain itu. Kalau jasad sakit ya mungkin karena usus buntu atau kecelakaan atau jatuh dari motor. Nah itu. Lah penyakit ain ini bisa mematikan. Ya, penyakit ain ini bisa mengirim atau memasukkan seseorang ke dalam kuburan. Jadi nafasnya yang asalnya sehat, jiwanya ya yang asalnya sehat, kena ain jadi sakit, kalau tidak tertangani jadinya mati. Nah, gitu loh. Kemudian juga bisa mengirim atau memasukkan onta ke dalam kendil atau panci. Ontanya asalnya sehat, kena ain jadi sakit, kalau tidak tertangani akhirnya mati. Nah, sebelum mati oleh pemiliknya disembelih, lumayanlah bisa dimasak. Nah, kan gitu. Ya. Nah, di riwayat lain dijelaskan ain itu bisa membisiki korbannya untuk naik ke ketinggian, kemudian menyuruh korbannya itu, membisikkan kepada korbannya untuk menjatuhkan diri. Jadi sampai segitunya ya. Termasuk ini ya, ada riwayat ya. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil abtar wadit tuf yatain minal hayat. Jadi Rasulullah pernah berkomentar ya, bersabda tentang ular. Nah, ini ular yang ekornya itu tumpul. Ya. Ekornya tumpul. Dan ular yang mempunyai dua warna. Ya. Rasulullah mengomentari dengan innahuma yaltamisanil basor wa yusqitonil habal. Jadi bisa merusak mata dan bisa menggugurkan kandungan. Padahal tidak menggigit itu. Nah, itu loh. Padahal tidak menggigit juga. Jadi cuma dari jauh seseorang melihat ular tersebut, ya matanya bisa rusak. Kalau dia hamil, dia bisa keguguran di situ. Itulah eksistensi dari ain, ya, eksistensi dari ain. Jadi bisa dari manusia, bisa dari jin, bisa dari binatang yang mempunyai nafas yang jahat, yang jelek, ya, yang mempunyai nafas yang jelek. Ya, kalau dari jin tadi dijelaskan bisa ada bintik-bintik merah. Kalau dari ular itu bisa merusak pandangan, bisa menggugurkan kandungan. Nah, dari manusia itu macam-macam ya. Bisa menimpa psikis, bisa menimpa fisik ya. Bisa menimpa fisik. Kalau menimpa psikis ini anak yang asalnya ceria misalkan tahu-tahu jadi
pendiam. Ya. Terus orang yang asalnya pinter, tahu-tahu jadi bodoh. Orang yang asalnya cerdas, tahu-tahu linglung. Ini ada kemungkinan kena ain itu. Jadi nafasnya sakit, kena ain. Ya. Kalau yang menimpa jasad, ya tahu-tahu meninggal mendadak. Nah, seperti dalilnya tadi. Termasuk orang yang tidak punya riwayat sakit berat, tahu-tahu begitu sakit langsung parah, ya, langsung parah. Ini bisa juga karena ain, ya, bisa juga karena ain yang dikombinasi dengan sihir dan bantuan jin, ya. Karena apa? Kalau dilihat dari makannya ya makanan sehat, ya teratur, gaya hidupnya juga baik, ya kan gitu kan. Gitu. Lah adapun penanganannya agar kita tidak terkena penyakit ain, insya Allah akan kita bahas di video berikutnya. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.